Tahu nggak sih, kalau sekarang Samsung Galaxy S series ada yang turun harga hampir 7 juta. Buat yang penasaran, sini deh, karena nih dia udah ngerangkum deretan smartphone Samsung Galaxy S series yang udah turun harga. Daripada kelamaan, mending langsung ke scene berikut deh. Untuk urutan pertama, ada Samsung Galaxy S21 FE 5G. Pada saat awal perilisannya, HP ini dibanderol dengan harga 9,9 jutaan untuk varian 8/256GB. Sudah mengalami penurunan harga hingga 1,9 jutaan, sekarang dibanderol jadi 8 jutaan. Samsung Galaxy S21 FE 5G sudah mengusung panel Dynamic AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, yang mendukung refresh rate 120Hz. Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan fitur Eye Comfort Shield berbasis AI yang diklaim mampu mengurangi dampak buruk dari blue light. Dijamin kamu bakalan betah banget berjam-jam kalau baca dokumen di HP ini. Ke bagian kameranya, HP yang satu ini dibekali triple kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera ultrawide 12MP, kamera wide 12MP, dan kamera telefoto 8MP yang mendukung 30 kali space zoom. Sementara itu untuk kamera depannya sendiri beresolusi 32MP. Kalau kita bandingkan dengan Galaxy S20 FE, peningkatannya pun cukup kelihatan banget, apalagi dilihat dari Tag Daily yang mengambil foto di malam hari. Dynamic range-nya tuh lebih kaya guys. Cuma ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Meskipun refresh rate HP ini udah 120Hz, tapi tidak bersifat adaptif. Itu artinya kamu cuma punya dua pilihan untuk mengganti refresh rate-nya guys, antara 60Hz dan 120Hz. Ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa menguras baterai jika kamu selalu mengaktifkan refresh rate tertingginya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut. Masuk di produk yang kedua dalam daftar HP Samsung Galaxy S turun harga, ada Samsung Galaxy S22. Di awal perilisannya, smartphone ini dibanderol dengan harga 12,9 jutaan untuk varian 8/256GB. Karena mengalami penurunan harga hingga 2 jutaan nih, sekarang dibanderol jadi 10,9 jutaan guys. Galaxy S22 ini sendiri ditandai chipset flagship terbaru besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset jagoan ini pastinya aman banget buat kamu pakai main game apapun, mulai dari PUBG Mobile yang bisa dimainkan di settingan HDR Extreme dengan amat sangat lancar, sampai dipakai buat main Genshin Impact pun hasilnya sama mulusnya dengan main PUBG Mobile. Ngomongin layarnya, Galaxy S22 ini mengusung panel Dynamic AMOLED 2x berukuran 6,1 inci dengan resolusi Full HD+, serta sudah didukung refresh rate hingga 120Hz. Dengan semua spek layarnya yang mantap, dijamin deh buat scrolling gaming atau medsos jadi lebih smooth dan responsif. Terus nih, dari aspek daya, HP ini sendiri ditopang dengan baterai berkapasitas 3700 mAh yang didukung 25W fast charging. Sebenarnya untuk ukuran HP flagship, kapasitas baterai ini terbilang kurang banget sih. Tapi kalau kita lihat dari desain yang diusung Samsung dengan mengambil tema compact, ini taktik yang cukup fair juga. Masuk ke sektor kameranya, smartphone ini sudah dibekali dengan kamera utama 50MP. Jika dibandingkan dengan Galaxy S21 FE sebelumnya, secara angka memang Galaxy S22 jauh lebih unggul. Tapi ketika melihat kualitas fotografinya, justru Galaxy S21 FE punya kontras warna yang lebih terang. Emang sih, kalau ngomongin kualitas gambar, sifatnya pasti subjektif ya. Jadi nih dia kembaliin lagi deh sama Pricebook Mania. Mana yang bagus kameranya? Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S22 ini di scene berikut ini. Kita lanjut, sekarang ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Baik Galaxy S22 Ultra maupun Galaxy S22 ternyata masih pakai chipset yang sama guys, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Jadi kita nggak usah raguin lagi lah ya performanya gimana. Dikombinasi dengan RAM 12GB pasti udah gesit banget buat dipakai main game ringan hingga game berat sekelas Genshin Impact. Pada saat awal perilisannya, Samsung Galaxy S22 Ultra dibanderol dengan harga 18,9 jutaan untuk varian 12/256GB. Karena udah turun harga sampai 2,7 jutaan nih, sekarang dibanderol
dibanderol jadi 16,2 jutaan guys. Beralih ke sektor layarnya, HP ini memiliki bentang layar seluas 6,8 inci beresolusi Quad HD Plus dengan Dynamic AMOLED 2x dan refresh rate 120Hz. Kalau kita lirik ke Galaxy S22, ternyata resolusinya di-upgrade loh, jadi makin betah deh mata kita berjam-jam scrolling Instagram mantan. Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan kehadiran S Pen bawaan yang didesain menyatu dengan Samsung Galaxy S22 Ultra. S Pen-nya ini punya kemampuan yang lebih cepat dari Samsung lainnya. Jadi kalian bisa nulis, ngontrol ponsel, buat sketsa, dan masih banyak lagi lainnya. Dan FYI, Samsung Galaxy S22 Ultra punya kamera utama dengan sensor tertinggi dibandingkan dengan semua HP Samsung yang udah pernah rilis, yaitu 108 megapiksel. Hal lain dari Samsung Galaxy S22 Ultra yang patut diacungi jempol adalah desain kokoh dan elegan, tersertifikasi IP68, dan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur 45 watt fast charging. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut. Next, di urutan keempat ada Samsung Galaxy S20. Untuk varian 8/128GB-nya, dulu dibanderol seharga 12,9 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 2,7 jutaan, sekarang jadi dibanderol 10,2 jutaan. Dengan smartphone ini, kamu gak usah khawatir, soalnya doi pakai Corning Gorilla Glass 6 yang dijamin bisa ngelindungin layar dari goresan, bahkan kebanting sekalipun. Tentu dengan catatan, pemakaiannya juga hati-hati ya. Udah gitu, kalau kamu emang kaum yang pemuja visual banget, maka Samsung Galaxy S20 ini cocok jadi daily driver kamu. Soalnya doi punya layar nih terang banget berkat teknologi QHD Plus Dynamic AMOLED-nya. Warna yang dihasilnya dari layarnya jadi tajam dan dinamis price boomnya. Kamu buka smartphone ini di bawah terik sinar matahari pasti masih kelihatan walaupun brightness-nya rendah. Apalagi kalau dipakai gaming nih yang genre gamenya tuh FPS, lancar jaya deh karena didukung juga dengan refresh rate 120Hz. Sayangnya, performa ini nggak seimbang dengan efisiensi dayanya karena Samsung Galaxy S20 hanya disematkan kapasitas baterai 4000 mAh yang udah support fast charging 25 watt. Ngelihat Galaxy S21 FE 5G yang punya kapasitas baterai 4500 mAh, rasanya jadi kurang ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut. Masuk di urutan kelima, ada Samsung Galaxy S21 Plus. Meluncur sebagai salah satu flagship pertama Samsung di bulan Januari 2021 silam, Samsung Galaxy S21 Plus membawa kualitas kamera yang sudah mereka sempurnakan. Hal ini terbukti dari konfigurasi kameranya yang mengandalkan triple kamera dengan sensor utama 12 megapiksel, serta ditemani lensa ultrawide 12 megapiksel dan 64 megapiksel lensa telefoto yang mampu melakukan 3 kali hybrid zoom. Bahkan smartphone ini kameranya udah bisa 30 kali digital zoom. Sementara buat kalian para ciwi-ciwi yang hobi selfie, kamu bisa bermanja-manja dengan kamera depan beresolusi 10 megapiksel. Pada saat awal perilisannya, untuk varian 8/128GB, smartphone ini dibanderol dengan harga 15,9 jutaan. Sudah mengalami penurunan harga hingga 5 jutaan. Sekarang dibanderol jadi 10,9 jutaan. Kalau kebanyakan dari kamu tertarik sama kameranya aja, justru nih dia ngeliat desainnya juga oke banget loh. Soalnya untuk varian warna Phantom Black ini, entah kenapa kelihatannya gahar dan premium banget. Bahkan dia sempat terkecoh sama materialnya yang dia kira menggunakan material logam yang justru itu malah lapisan Corning Gorilla Glass Fake Test. Udahlah, kamera cakep, desain pun juga trendy banget nih. Untuk urusan performanya, smartphone ini menggunakan chipset Exynos 2100 yang menurut nanoreview.com punya skor Antutu di angka 700 ribuan. Dengan skor yang lumayan tinggi tersebut, kamu bisa loh main Genshin Impact dengan lancar di HP ini. Apalagi PUBG Mobile pas kamu main headshot lawan, gak akan meleset deh, karena emang seresponsif itu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini ada di scene berikut. Masuk di produk selanjutnya ada Samsung Galaxy S10 Plus.
Kalau kamu suka capek harus bolak-balik mindahin data karena ruang penyimpanan smartphone penuh, itu tandanya kamu dituntut untuk nyiapin ruang penyimpanan cadangan nih. Tapi dengan smartphone ini, kayaknya nggak usah khawatir sih, karena Samsung Galaxy S10 Plus menyediakan pilihan ROM hingga 1 TB. Pada saat awal perilisannya, smartphone ini dibanderol 13,9 jutaan. Karena sudah mengalami penurunan harga hingga 6,4 jutaan, sekarang dibanderol jadi 7,5 juta. Rasanya bukan flagship Samsung kalau kita nggak ngebahas kamera. Soalnya di smartphone ini untuk kamera depannya sudah disematkan dengan dua kamera yang masing-masing beresolusi 10 megapiksel. Walaupun sensor kamera selfie-nya terbilang kecil, tapi kualitas yang dikasih itu masih bisa banget loh bersaing dengan kamera HP 2 jutaan yang udah punya sensor sampai 16 megapiksel. Kamu anaknya old school, gak suka pakai TWS karena takut baterai jadi cepat habis? Tenang, karena Samsung Galaxy S10 Plus masih menggunakan jack audio 3,5 mili untuk menunjang hiburan audio kamu. Cuma kalau untuk kualitas suara ya masih standar banget karena tidak tersedia fitur tambahan untuk audionya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy S10 Plus ada di scene berikut. Udah nungguin ya produk apa yang turun harganya sampai 6,9 juta? Kira-kira Galaxy S series keluaran di bawah tahun 2020 atau di atas tahun 2020 nih yang mengalami penurunan harga paling miring? Kamu bisa pause dulu loh videonya, terus bisikin dia di kolom komentar. Masuk di urutan terakhir dan yang mengalami penurunan harga paling tinggi nih, ada Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Pada saat awal peluncurannya di tahun 2021 silam, smartphone ini merupakan smartphone pertama Galaxy S series yang memiliki fitur S Pen selain di produk Galaxy Note series. Gak cuma itu, ternyata smartphone ini juga merupakan device pertama Samsung di Indonesia yang memiliki konektivitas 5G. Dengan spesifikasi tingkat tinggi di berbagai sektor, performa dari Samsung Galaxy S21 Ultra jelas tidak perlu diperdebatkan lagi. Mulai dari layarnya yang udah Dynamic AMOLED 2x, menggunakan prosesor kelas Kakap Exynos 2100, hingga kapasitas baterai 5000 mAh, yang terbilang besar untuk sebuah handphone flagship. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, sebenarnya HP ini dijamin bisa bertahan lebih dari 1 hari. Tapi, sayang dari sektor pengecasan, HP ini justru mengalami sedikit downgrade, karena cuma diberikan adapter charging 25 watt. Mengingat di Galaxy S20 Ultra udah disupport 45 watt. Melihat harga awal rilisnya yang hampir menyentuh di angka 22 juta, kayaknya sayang banget gak sih kalau untuk dibeliin smartphone? Pasti banyak di antara kalian yang milih nyicil motor baru aja. Tapi tenang, karena sekarang harganya udah nggak segitu lagi. Walaupun pada saat awal perilisannya dibanderol dengan harga 21,9 jutaan untuk varian 16/512GB, sekarang udah mengalami penurunan harga hingga 6,9 jutaan. Sekarang jadi 15 jutaan nih. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S21 Ultra terupdate ada di scene berikut. Sekalian nih Dejen pamit Brody dan bestiku. Cobalah!